Nih kubusnya. Kemudian panjang rusuknya 4 desimeter. 4 dm. Kemudian titik P, titik tengah EH. EH, berarti P-nya ada di sini. Lalu jarak titik P ke garis BG. Ke garis BG. Ini kayak udah dijelasin kan ya? Coba yang sebelumnya. Ini udah dengan aturan kosinus. 1, 2, 3. Oh, ini udah kok. Oke. Kan waktu kemarin saya jelas mencari jarak titik ke garis itu langkah-langkahnya yang ini ya. Gambarkan objeknya, kemudian buat segitiga, amati segitiganya, itu termasuk segitiga apa. Diamati itu bisa dilihat dari sudutnya, bisa dilihat dari panjang sisinya. Kemudian proyeksikan titik ke garis. Kemudian ini langkah 3 dan 4 sebetulnya bisa dibalik sih, nggak harus begini. Kemudian ketika memproyeksikan titik ke garis itu, panjang proyeksi itu adalah jaraknya. Kemudian dihitung. Cara menghitungnya nanti lihat sesuai dengan segitiga yang kamu amati tadi, karena bisa menggunakan nih di antara ketiga ini. Dengan luas segitiga, teorema Pitagoras, atau aturan kosinus. Biasanya yang nomor 1 dengan luas segitiga ini kalau segitiganya siku-siku. Dengan teorema Pitagoras kalau nanti kita bisa mendapatkan segitiga siku-siku yang awalnya bukan siku-siku. Seperti kemarin, segitiganya sama kaki atau sama sisi, kemudian kita sudah menentukan jaraknya dan itu kita dapatkan segitiga siku-siku. Aturan kosinus biasanya dipakai ketika segitiga yang kita dapatkan adalah segitiga sembarang. Ya, nah kita balik ke sini sekarang. Yang di nomor 3 ini, kita mau cari jarak titik P ke garis BG. Perjelas objeknya, ini P, ini garis BG-nya sudah saya lakukan. Buat segitiganya, nih saya buat. Saya proyeksikan titik P ke garis BG. Proyeksinya kan berarti sama aja saya bikin garis tinggi dari titik P. Titik ini. Nih. Misalnya di sini O. Nah, jarak P ke BG itu sama aja jaraknya PO. Nah, PO yang akan kita cari. Lalu kita amati segitiganya. Segitiga P, B, G, ini segitiga apa? Kalau Nigel udah coba nyari belum ini segitiganya? Sudah sampai langkah ini belum Nigel? Oh, belum, Bu. Oh, belum. Ya, tapi sampai langkah ini ngerti? Cukup, Bu, bisa pahami. Ya. Nah, sekarang kita amati segitiganya. Kalau siku-siku rasanya bukan. Kalau enggak masih ragu, silahkan pakai GeoGebra-nya. Kalau kita lihat dari panjang sisinya, yang BG ini kan diagonal bidang. Titik sudut ke titik sudut, masih sebidang. Berarti ini itu R akar 2. R-nya 4. Berarti di sini 4 akar 2. Kemudian
Yang ini. Yang PG. PG ini kan jarak titik sudut ke pertengahan rusuk tapi masih sebidang. Masih ingat ini apa? Setengah R akar 5. Kalau masih belum paham, silakan pakai Pitagoras segitiga PGH. Maka ini R-nya 4, jadi ini 2 akar 5. Lalu yang ini, PB. Ini jarak titik sudut ke pertengahan rusuk, tapi beda bidang. Masih ingat apa nih? Ya, siapa ingat ini apa? 3/2R, Bu. Iya, 3/2R. Jadi 3/2 kali 4 itu adalah 6. Nah, kan ini panjang sisinya beda-beda. Artinya, segitiga PBG ini adalah segitiga sembarang. Saya mau ngerjain pakai luas susah, karena saya hanya punya 1 pasang alas dan tinggi. Kalau yang ini kan kita bisa gunakan luas segitiga, kita punya 2 pasang nih. 2 pasang itu yang ini AB AC sama nih BC AD. Ini kan bisa. Sedangkan yang ini kita cuma punya 1 pasang. 1 pasangnya yang ini aja. Berarti belum bisa. Kalau mau menggunakan teorema Pitagoras, berarti kan PO ini membagi 2 bagian yang 2 bagian segitiga siku-siku. Misalkan yang nih. Kalau saya mau ngambil segitiga yang bawah ini untuk mencari PO, kan harus nyari BO. Ini juga agak susah nih nyari BO. Kenapa susah? Ya karena garis PO ini tidak membagi BG menjadi 2 bagian yang sama. Perbandingannya kita juga nggak bisa nentuin berapa ini. Karena ini segitiganya sembarang. Jadi masih susah. Pakai yang ketiga, aturan cos. Yang kita lihat sekarang, segitiga PBO. Atau BOP, bebas lah. BOP. Nah, dari sini kita gunakan perbandingan trigonometri. Ya, perbandingan trigonometri itu yang sin demi cos Hamitandesa juga hanya berlaku di segitiga siku-siku. Nah, tapi fokus kita sekarang ke B. Kenapa yang B? Ya, karena segitiga yang kita amati BOP. Kenapa bukan yang dari O? Karena ini siku-sikunya, jangan ambil yang ini. Kenapa bukan yang P? Kita apa namanya? Kalau misalnya yang P, nanti kita segitiganya kan hanya BOP. Padahal kita tadi punya segitiga yang gede ini, BGP ini. Ya, jadi kita pakainya yang B. Supaya kita bisa menghitung untuk sinus dari B-nya. Kenapa harus sinus? Ya, karena ketika ini saya gambarkan lagi aja. Ini siku-sikunya ini di O. Kemudian ini misalkan P-nya ya. Ini B-nya. Ini yang mau kita amatin. Sin B itu sama dengan demi. Ini sisi depannya, ini miringnya.
Sisi depannya itu adalah PO yang akan kita cari. Sedangkan miringnya PB. PB-nya tadi 6. Nah, maka sekarang kita cari sin B ini berapa, supaya nanti kita bisa hitung. Nah, untuk mencari sin B, kita pakai aturan cos. Ya, kita cari dengan aturan cos. Jadi, cari sin B, kita cari dulu cos B. Cos B. Nih. Cos B. Berapa nih? Kuadratkan sisi yang mengapit sudut. Berarti yang mengapit sudut B ini kan sisi ini dan ini. Maka di sini 6 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat dikurangi satunya lagi 2 akar 5 kuadrat dibagi 2 kali 6 kali 4 akar 2. 4 ya. 36 ditambah 32 ya ini ya. 16 kali 2 dikurangi 4 kali 5 20 dibagi 12 kali 4 48 akar 2. Ini 20 16 tambah 32 berarti 48 per 48 akar 2. Ininya coret sehingga cos B itu sama dengan 1 per akar 2. Nah, sekarang kan kita mau nyari sin B nih tadi. Ya kan? Nah, mau nyari sin B ya kita gunakan ini nilai yang kita sudah dapatkan. Kan cos B itu kan samping miring. Nah, berarti kan ini segitiganya hanya untuk mencari sin B-nya ya, jadi bukan segitiga yang POB ini ya. Misalkan ini si B-nya. Ini samping, samping kan berarti di sini. Miring kan berarti di sini, akar 2. Berarti sisi depannya kan akar 2 dikuadratkan, dikurangi 1 dikuadratkan. 2 kurangi 1. Ya 1. Akar 1, 1. Maka di sini sin B-nya demi 1 per akar 2. Nah, udah dapat nih sin B-nya. Masukin ke sini. Ya, masukin ke sini. Jadinya sin B-nya tadi kita tulis 1 per akar 2 sama dengan PO per 6. Kan kali silang nih ya, berarti akar 2 PO sama dengan 6. PO-nya 6 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Jadinya 6 akar 2 per 2. Jadi 3 akar 2. Nih. Nigel dan yang lain gimana? Bisa dipahami yang saya jelasin ini? Oke, Bu. Bisa. Bu, Ya? saya mau nanya. Boleh. Kalau ada dua segitiga yang sama kan pakai luas, Bu. Dua segitiga yang sama, maksudnya gimana? Dua segitiga yang sama. Kalau mau ngitung teh, Bu, yang segitiga yang ini sama dengan ini, apa pakai rumusnya? Yang ke satu, Bu. Yang contoh soalnya kemarin tuh yang ini ya? Ini nih, Bu, yang ke satu. Yang ini? Nah, kalau misalnya ada segitiga yang kayak gitu tapi pakainya aturan kosinus boleh, Bu? Boleh. Oh, oke, Bu. Boleh. Yang kemarin kita kerjain yang mana ya? Yang nomor 2 ini, kamu mengerjain pakai aturan kosinus, boleh-boleh aja. Kalau semuanya dikerjain pakai aturan kosinus bisa, Bu? Bisa, asal
Asal kamu bisa menentukan nilai kosinusnya. Artinya kan berarti dari segitiga yang terbentuk, kamu harus tahu ketiga panjang sisinya. Iya, Bu. Iya, Oh, iya, iya. Oke, kasih, Bu. oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang kemarin. Saya tuh lupa kemarin itu yang Dela atau bukan ya, yang mengerjakan soal nomor 3 ini menggunakan Pitagoras. Itu kelas 12/4 bukan ya? Belum dikasih, Bu, soalnya juga. Oh, belum dikasih? Tapi Ibu udah ngasih tahu hari ini bakal dikasih latihan soal halaman 20 gitu, Bu. Oh, iya, iya, oke. Oke, berarti bukan kelas 12/4, karena kemarin itu ada yang saya udah ngasih halaman 20 ini, kemudian saya tungguin mereka ngerjain, lalu di nomor 3, udah pada bisa tuh, dapatnya 3/2 udah betul. Cuman ada satu, kemarin Bu, saya ngerjain nggak pakai aturan cos, tapi saya ngerjainnya dengan menggunakan Pitagoras. Gitu. Boleh, jika memang bisa. Kalau pakai Pitagoras itu dia memisalkan, sorry, bukan dia maksudnya, belum di-share dia caranya seperti apa, tapi kemungkinan menggunakan Pitagoras itu mau cari BO-nya dia memisalkan dulu, misalkan di sini X, kemudian yang di BO-nya X, kemudian OG-nya berarti 4/2 dikurangi X. Dia pakai seperti itu. Nanti dapatlah X-nya baru dikembalikan ke awalnya. Kalau misalnya mau dicoba, silakan sih. Saya hanya mengira-ira aja dia mengerjakannya seperti itu. Karena belum kemarin karena waktunya habis, belum sempat sharing juga. Gitu ya. Oke. Kalau gitu kan Nigel udah tanya nomor 3 nih. Nomor 1 dan nomor 2 berarti udah bisa ya Nigel ya? Ya Bu, lumayan lah. Nomor 1 berapa? Udah jawab? 10 cm. 10, betul. Nomor 2? Yang 5/6. Betul. Nomor 4 udah belum? Lagi ongoing Bu. Oke, kalau gitu kan ini nanti sampai jam 12 jam 8 lebih 15 ya. Untuk 10 nomor ini kalian butuh waktu berapa menit supaya nanti saya tetap masih bisa yang jarak titik ke bidang sebentar. Kalau setengah jam cukup nggak? Kan nomor 3 udah dibahas tuh, nomor 1 dan 2 juga mudah ya Nigel ya. Cukup setengah jam sampai jam 8 kurang 15? Hey, cukup nggak? Bu, tenggatnya sampai jam segitu atau gimana Bu? Enggak, tenggatnya sampai nanti, sampai hari ini, tapi masih nanti jam 23. Kan kalian suka angka 2359 ya? Nah, iya Bu, benar. Gimana? Saya kasih waktu dulu ya, 30 menit lah ya. 30 menit kalian untuk ngerjain yang 1 sampai 10. Saya bikin penugasannya di classroom-nya ya. Setidaknya kan nanti kalau nggak selesai juga, tinggal 2 nomor lah gitu. Atau 1 nomor mungkin. Ini nggak susah kok yang soal yang ini. Ya, setuju semua? Ini diem aja nggak setuju atau gimana sih? Edward, biasanya kamu bersuara, mana suaramu Edward? Saya mau mengikuti mayoritas saja, Bu. Lah ini nggak ada ini mayoritas diem gimana nih? Artinya apa nih diem? Ya, pokoknya gitu ya. Silakan kalian kerjain dulu. Saya tunggu sampai jam 8 kurang 15 atau kurang 10 lah ya. Jadi kalau nanti nemu kesulitan kita bahas sama-sama. Tadi seperti yang nomor 3, nggak apa-apa. Ya.
Oke, silakan dikerjakan dulu. Tolong kameranya dibuka. Berarti ini udah yang terakhir nih ya. Ini kan hari Selasa udah mulai PTM semua, udah nggak ada yang online-online begini. Rafael Davin sudah memulai. Bu, kalau yang kayak gitu tuh kalau misalkan orang tuanya kayak Parno gitu gimana, Bu? Eh, Izin gitu, Bu, sejauh sampai ini, kopi sejauh berda ini, gitu, Bu. Wah, suram sejauh sih, ini Bu. belum ada sih. Jadi kita belum membahas sampai ke situ. Ya, kenapa? Apakah orang tuamu termasuk yang mungkin khawatir kamu ke sekolah, Nigel? Bukan sih, Bu, tapi di rumah saya kan ada orang udah ada kakek nenek, Bu. Ya, Oh, takut-takutnya gitu kan. oh. Udah booster belum? Kakek nenek saya mah nanti, Bu, ntar lagi. Oh iya. Ya, semoga semua baik-baik aja ya. Ya, Nicholas Davin, Nigel, Patrick, Aldi, Tobias, Sheila, Chris, Reza, Gigi, Feby, Adril, Stella. Kalau tidak ada masalah dengan WiFi atau kamera, silakan dibuka. Bu mau izin foto dulu, Bu. Izin? Izin foto. Foto Oh, udah beres kamu? udah, Bu. Oh ya, oke. Nanti kenapa Pak? PTU. Nanti beri tanda tangan suster. Reza nomor 3 kamu ngerjain pakai aturan kosinus atau pakai Pitagoras, Reza? Pakai Pitagoras tapi salah, Bu. Jadi ikutin yang Ibu. Boleh kamu upload dulu ya. Tapi kamu udah hapus belum yang pakai itu? Udah Udah diupload? udah dihapus. Udah dihapus ya? Salahnya kamu tahu nggak? Salahnya itu karena jawabannya nggak sama atau ketika kamu lagi mengerjakan dengan Pitagoras, kamu tahu oh salah saya di sini. Gitu. Salah ngirain sudutnya, Bu. Saya kira 90 derajat. Oh. Ternyata kayaknya enggak. Ya. Nggak 90 derajat ya itu ya? Iya, Bu. Ini tugas 2. Nomor 9 jawabanmu apa Reza? Reza. A, Bu. 2, betul. Nomor 10? Nomor 10 E. Betul. Nomor 6? E, Bu. Betul. Nomor 7? B. 8? A. Oke. Bu, Ya, saya mau foto ini dulu, Bu, matnya, Bu. boleh.
Yang sudah boleh diupload. Sudah saya bikinkan tempatnya. Tugas 2, dimensi 3, jarak titik ke garis. Yang tugas pertama itu masih ada yang belum ngumpulin kayaknya ya. Reza, kalau misalnya kamu kerjain yang nomor 3 pakai Pitagoras seperti tadi yang mungkin saya sampaikan tadi, kira-kira gimana? Nyobain? Susah Bu nyari sudutnya. Bukan nyari sudutnya. Oke, kenapa? Mana tadi ya? Jadi kan tadi BG itu kan dipotong oleh titik O. Jadi BO-nya kamu misalkan X atau OG-nya kamu misalkan X gitu. Kayaknya bisa tapi susah. Kayaknya bisa ya, kayaknya susah tapi dicoba dulu deh. Nanti kalau misalnya ketemu yang sama, kamu bisa share ke teman-temannya. Dicobain biar kamu apa namanya, ada yang kamu kerjain juga. Oke Bu. Cobain. Zeus juga ya Bu. Hah? Ya, silakan James juga udah ya. Udah beres ya. Kok Tapi ini saya, belum. Bu? Hah? Kok jadi saya, Bu? Ya nggak apa-apa. James sudah Kerjain Z beres. daripada nganggur. James sudah beres ya. Udah, tapi lagi foto, Bu. Iya, beresin dulu. Kan ada Reza, Bu.
Bu, Ya, izin ke toilet, Bu. boleh, silakan. Udah, Bu. Makasih, Bu. Ya, Bu, ya, yang nomor 3 sih sudut G-nya 90 derajat nggak, Bu? enggak.
Enggak 90. Gimana Reza, yang nomor 3 dengan Pitagoras bisa nggak? Lagi nyobain sih, Bu. Lagi nyobain. Ya, kalau mau nyobain nomor 3 pakai Pitagoras, itu kan tadi ada dua segitiga siku-siku ya. Nah, kamu nyari PO-nya di segitiga yang bawah dan PO di segitiga yang atas dengan Pitagoras. Kemudian kamu samakan, nanti dapat X-nya, X-nya masukin ke Pitagoras salah satu. Oke, Bu. Ya, dapat kok. Saya udah nyobain. Jadi mungkin yang nggak suka dengan aturan kos misalkan ya.
Gimana Reza? Dapat? Bingung nurunin X-nya, Bu. Oh. Ya udah, yang lain apakah ada yang mau ditanyakan nomor 1 sampai 10? Gak ada. Oke. Mungkin sebentar, kalau misalnya yang tadi nomor 3 ya, saya masih bahas nomor 3 mau dikerjakan dengan Pitagoras. Mungkin ini bisa jadi alternatif. Kalau ada yang nggak suka pakai aturan cos, masih bingung gitu ya. Kita coba bisa apa enggak ya. Saya share screen lagi. Ini saya copy aja langsung. Ya, ini ya, kita mau cobain pakai Pitagoras. Jadi kalau dengan Pitagoras sampai di sini langkahnya sama, kita mencari panjang ketiga sisi dari segitiganya. Nah, tadi kan si PO ini kan membagi BG menjadi 2 bagian ya, tapi tidak sama panjang. Nah, sekarang saya misalkan gini, yang bagian BO ini sampai sini, itu X, misalkan. Maka GO-nya ini, karena BG ini tadi 4 akar 2, maka saya tuliskan di sini 4 akar 2 min X. Sampai sini. Bisa dipahami ya? Nah, kalau dengan Pitagoras, berarti saya lihat segitiga yang saya arsir biru dan segitiga yang saya arsir merah, dua-duanya ini saya lihat. Kalau yang di warna biru, ya, berarti kan PO kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurangi X kuadrat. Betul? Kemudian kalau saya pakai segitiga yang merah, sama-sama kan ada PO-nya. Berarti PO kuadrat sama dengan 2 akar 5 kuadrat dikurangi 4 akar 2 min X kuadrat. Bisa dipahami? Nah, dari 2 ini kan sama-sama PO. Maka saya boleh tulis 6 kuadrat min X kuadrat sama dengan 2 akar 5 kuadrat min 4 akar 2 min X dikuadratkan. Karena sama-sama kuadrat tadi ya. Nah, sekarang kita kuadratkan. Ini 36 dikurangi X kuadrat sama dengan 4 kali 5, 20 min. Nah, ini seperti pengkuadratan 2 suku. Ingat ya, kalau ada A min B kuadrat itu kan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, maka ini saya kurung dulu biar nggak salah. Saya kurung hasilnya 4 akar 2 min X. Berarti 4 akar 2 itu 16 kali 2 kan 32. Dikurangi 2 kali AB. A-nya 4 akar 2. Ini X. Ini kali ya. Ini kali. Kemudian di sini plus X kuadrat. Lalu di sini 36 min X kuadrat sama dengan
20 ini kan ini min. Kurungnya saya buka kan tetap min. Ini ada min, jadinya ada plus. Berarti ini jadi 2 kali 4 kan 8. Akar 2x. Ini min plus jadinya min x kuadrat. Kan x kuadratnya habis. Tinggal 36 sama dengan min 12 plus 8 akar 2x. Min 12-nya saya pindah ke kiri. Jadi 48 sama dengan 8 akar 2x. Sehingga x-nya 48 per 8 akar 2. Ini coret. Ini coret. Berarti ini 6 ya. Berarti x-nya adalah 6 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Jadinya 6 akar 2 per 2 sama dengan 3 akar 2. Nah, 3 akar 2 itu x-nya. Nih. Nah, 3 akar 2 ini kita masukkan lagi ke sini. Sekarang ini saya ketemukan dengan yang ini, hasilnya ini. Nih. Berarti kan PO kuadrat sama dengan 6 kuadrat min X kuadrat. X kuadratnya kan tadi 3 akar 2. Ini 36 dikurangi 9 kali 2, 18. Ini sama dengan 18. Maka PO-nya akar dari 18 itu 3 akar 2. Tuh, sama. Ya, bisa berarti ya, pakai Pitagoras ya. Nah, tapi pakai Pitagoras kita harus menghitung dulu yang BO atau OG-nya untuk mendapatkan si X-nya. Kenapa, Bu? Oke, sorry, tadi ada Bu Intan sebentar. Gimana kalau yang dengan cara ini? Lebih mudah aturan kosinus atau lebih mudah pakai Pitagoras? Lebih ribet ngitungnya, Bu. Yang mana? Yang Pitagoras? Ini. Ya, bebas ya. Jadi maksudnya di sini dua cara ini kalian bisa lakukan. Ya, kalau paham dua-duanya ketika nanti, aduh ini kalau pakai Pitagoras angkanya susah, ya udah pakai aturan kosinus. Atau kalau pakai aturan kosinus susah, ya udah pakai Pitagoras. Jadi kalian punya dua opsi gitu loh, setidaknya ya. Tapi bisa dipahami ya? Maaf Bu, mau nanya Bu. Boleh. Kalau misalnya cuma cari sampai X-nya doang, salah Bu? Ya salah, kan ini kebetulan sama. Kan X-nya itu kan yang ini. X-nya itu kan yang panjangnya BO kan? Iya Bu. Iya, padahal yang ditanya apa tadi? PO. Karena PO ini adalah jarak titik ke garis BG-nya. Ini kok sama? Ya ini karena kebetulan soalnya sama. Artinya segitiga yang BOP ini dia adalah segitiga siku-siku yang sama kaki. Kebetulan begitu. Jadi kalau hanya sampai ketemu X belum beres.
Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama Pinkan. Yuk, yang lain ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? 1 sampai 10? Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan sebentar. Masih ada 20 menit ke jarak titik ke bidang. Biar kalian punya gambaran dulu. Setidaknya ini nyambung juga sih dengan yang jarak titik ke titik sama titik ke garis. Oke? Bisa saya lanjut? Ya? Oke. Yuk, kita ke jarak titik ke bidang. Oke. Saya ganti share screen-nya. Tunggu dulu sebentar. Sebelum saya ganti. Saya ini dulu. Kasih judul dulu di Jamboardnya. Jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang, kita pahami konsepnya. Jadi, kalau misalkan ada titik, ada bidang, nih, jaraknya itu yang mana? Misalnya di sini bidangnya saya namakan bidang apa gitu ya. Lalu di sini ada titik A. Jarak titik ke bidang itu adalah panjang proyeksi titik ke bidang. Berarti kan sama, konsepnya adalah proyeksi jarak itu. Nah, artinya proyeksi kalau titik ke bidang itu ya si titiknya ini kita taruh di si bidangnya. Sehingga ada garis yang saya buat ini, garisnya ini nanti tegak lurus sama si bidang. Ini jaraknya. Jarak A ke bidang alfa. Simpel kan ya? Cuman kalau nanti sudah dibangun ruang, mungkin ini lebih sulit daripada yang dua sebelumnya. Karena kalian memproyeksikan titik ke bidangnya, kadang-kadang saya juga susah, ini gimana ya? Maksudnya itu jatuhnya apakah di sini, ataukah di sini? Ya. Kalau kalian baca sebentar di buku nih ya, di buku di halaman 22 itu juga sudah dibahas konsepnya. Lalu saya coba akan bahas seperti yang ada di buku saja. Ya, cuman mungkin nanti saya juga tunjukkan di GeoGebra-nya supaya penjelasan yang ada di buku di halaman 23 itu menjadi jelas. Ya. Jadi soal yang di buku itu yang dicontoh 13 di halaman 23 itu kan ada kubus tuh. Ada kubus, saya kopikan dari sini. Nanti contohnya nggak cuma kubus lah ya, kita cari contoh selain kubus lah nanti. Oh, ini yang polos aja yang di copy. Nih. Tuh, mana? Ya, contohnya dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang panjang rusuknya 6, hitunglah jarak titik A, jarak titik A ke bidang B, D, E. Oke, nih. Caranya gimana? Ada buku yang membahasnya lebih ribet, tapi kita cari yang simpel aja ya. Jarak titik A ke bidang B, D, E. Gambarkan objeknya.
Atau perjelas. Kalau memang sudah ada, jadi tinggal diperjelas. Ini titiknya. Kemudian bidangnya B, D, E. Nih. Nih ya. Oh, kurang bagus, kurang bagus. Sama aja jelek, nggak apa-apa lah. Oke, ini bidangnya, bidang B, D, E. Kalau di gambar itu agak, di buku ya agak muter sedikit sih, nggak apa-apa. Posisinya aja yang agak beda. Nah, ini rusuknya 6. Nah, gimana tuh ngitungnya? Ya, udah digambarkan atau diperjelas dua objeknya, si titik dan si bidang, lalu kita proyeksikan. Proyeksikan itu kan berarti si titik A-nya ini kita taruh di bidangnya, tapi harus tegak lurus. Nih, harus tegak lurus di sini. Nah, kita bisa nih bikin kayak gini. Tapi, itu cara ngitungnya gimana? Ini A aksen ya, ini A aksen. Itu posisinya di mana? Kalau kita mau perjelas, karena mungkin biar nanti kita bisa putar-putar, saya coba tunjukkan di GeoGebra-nya ya. Tadi ada kubus, panjang rusuknya 6. Nih. Lalu panjang jarak titik A terhadap bidang BDE. Oke. Kalau kita mau menentukan jarak titik ke bidang menggunakan GeoGebra, yang bidang BDE, ini kan biasanya kita pakai ini ya, pakai yang ruas garis, segmen ini, lalu kita hubungkan gini. Nah, ini kan agak nggak kelihatan, jadi bisa saya. Nah, biasanya gini ya. Nah, tapi supaya nanti kalau di GeoGebra kita bisa menghitung jaraknya langsung dengan distance, si bidang BDE-nya itu kita bikin bukan dengan menghubungkan dua titiknya. Tapi kita langsung aja di sini. Kita bikin plane, kita bikin bidangnya langsung di sini. Sekali lagi tujuannya supaya di GeoGebra nanti kita bisa ngitung jaraknya. Ya, jadi ini yang mau saya tunjukkan, sekaligus bisa ngitung jaraknya dan menunjukkan gambarnya dengan jelas karena ini bisa diputar-putar. Nah, di sini saya pakainya pakai plane. Nah, select 3 points. Jadi kita pilih 3 poin untuk membuat bidangnya. Nah, nih. Coba ya. Nih bidangnya. Maka kalau bidang itu kan sebetulnya meluas ke segala arah. Cuman kalau ini dibatasin sama kubus, dia bentuknya segitiga. Bahkan di sini pun yang digambarkan di GeoGebra-nya nggak sampai nembus ke yang bidang atas itu. Tapi nggak masalah. Itu bidangnya ya. Nah, udah kelihatan ya. Oke. Kemudian kita bikin proyeksinya. Kalau di GeoGebra, kita bikin proyeksinya itu bisa dengan tepat. Dengan menggunakan, di sini ada perpendicular. Perpendicular itu tegak lurus ya. Jadi kita pilih yang ini, kita klik titiknya, karena dari titik A ke bidangnya tadi. Nah, ini proyeksinya. Saya perlihatkan lagi. Nih, nah nembusnya ke sini nih. Biar lebih jelas lagi, saya bikin titiknya, titik perpotongannya. Berarti saya pakai intersect. Perpotongan apa? Sekarang ya perpotongan si garis dengan bidang. Jadi saya kliknya garis sama bidang. Nah,
Tuh, kelihatan ya. Tuh di situ. Kalau di sini titiknya I. Saya ganti aja dengan O aja. Biar gampang nyebutnya. Ini O. Nah, maka yang akan kita cari itu adalah jaraknya AO. Kayak yang di sini tadi saya ganti aja jadi O, biar sama. Ini saya ganti dengan O. Titik yang ini. Yuk, kita lihat lagi biar lebih jelas. Terus gimana nih hitungnya? Biar lebih jelas, biar nggak terlalu ruwet kayak gini, ini saya sembunyikan aja plannya. Kemudian garisnya saya juga sembunyikan. Nah, ini ya, saya sembunyikan. Jadi kita itu nanti mau menghitung segmen garis ini. Nih. Jelas ya? Oke. Lalu, kalau di buku kalian dibahasnya di situ ternyata menggunakan Pythagoras dan menggunakan luas segitiga. Nanti ada dua cara. Kita bahas dulu yang cara seperti yang dikerjain di buku ya. Nanti setelah ya, kita pahami cara yang dikerjakan di buku, ada cara yang lebih mudah. Yuk kita lihat dulu. Oke. Tadi kan ini ya. Nah, nih. Gimana cara ngitungnya? Kita buat, kalau kalian perhatikan segitiga BDE ini, segitiga apa? Segitiga apa BDE? Ini sumbunya coba saya sembunyiin aja. Nah, Sama sisi, Bu. betul, sama sisi. Ini plannya saya sembunyikan. Nah, biar lebih jelas lagi. Betul ya, sama sisi ya. Ini yang saya copy aja ke situ lah. Ini kayaknya lebih jelas daripada gambar saya. Yang ini saya hapus aja. Lebih jelas. Oke, sama sisi. Saya tulis dulu. Segitiga BDE itu adalah segitiga sama sisi. Oke ya. Nah, lalu sekarang di sini aja biar gambarnya lurus. Saya buat di sini garis bantu. Garis bantunya itu adalah yang ini. Nah, mungkin yang susah, saya harus bikin garis bantunya kemana ya? Mungkin yang susah itu. Saya bikin garis bantunya adalah garis, pakai segmen garis aja. Ya. Nih. Apa nih ya yang barusan saya bikin ya dari titik E? Tuh. Kelihatan? Saya balikin lagi ke sini tadi. Nah. Apa nih ya? E ke I tadi apa nih? Garis tinggi segitiga kan? Masih ingat ya? Oke, saya gambar di sini. Nah, ini karena sama sisi, saya bikin garis bantunya itu adalah yang ini. Nih.
Ini siku-siku. Dan yang ini itu adalah tinggi segitiga dari BDE. Ya, tinggi segitiga BDE. Maka kalau di sini saya kasih ini tadi udah O, di sini misalnya P, panjangnya EP, itu berapa? Panjangnya EP? Masih ingat yang waktu saya kalau segitiga sama sisi garis tingginya kan semuanya sama, dirumuskan dengan setengah R setengah kali sisi aja saya bilangnya, kali sisi dikali akar 3 kan? Atau mau pakai Pitagoras boleh lah ya, pakai Pitagoras kalau yang lupa ini. Karena saya sudah pernah bahas, jadi saya pakai yang ini. Jadi setengah sisinya ada ini berapa nih, sisi segitiganya ini? Kan R akar 2. Berarti 6 akar 2. Ini sisi segitiga ya. Berarti ini 6 akar 2. Di sini akar 3. Ini saya coret 3. Jadinya 3 akar 6. Ya, yang ini 3 akar 6. Oke, ini 3 akar 6. Lalu, sekarang kan di sini ada titik P. Titik P ini saya hubungkan dengan A. Nih. Panjangnya AP kan setengahnya dari diagonal bidang. Berarti setengah kali 6 akar 2. Jadinya 3 akar 2. Ya kan? Sekarang lihat segitiga APE. Segitiga apa tuh? Segitiga apa? Siku-siku kan? Siku-siku di sini. Dan dia siku-siku juga di sini. Kita punya 2 pasang alas dan tinggi. Jadi, luasnya ini boleh saya hitung dengan setengah dikali. Ini alas, ini tinggi. Berarti AE dikali AP. Boleh juga setengah dikali EP dikali AO. Karena kita mau nyari AO yang tadi jarak titik ke bidang. Setengahnya coret aja. AE-nya itu ada lurus-rusuk. AP-nya tadi setengah, ini ya, setengah R akar 2. Ini 3 akar 2. EP-nya itu tadi 3 akar 6. AO yang mau kita cari. Sehingga ini tinggal coret. AO-nya itu 6 akar 2 per akar 6. Kali akar 6 per akar 6. Ini 6 akar 12 per 6. 6-nya coret, akar 12 itu 2 akar 3. Ini cara pertama, cara yang ada di buku. Meskipun huruf-hurufnya saya agak beda dengan yang di buku ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Kalau nggak ada cara cepatnya. Untuk soal yang jenis ini ya, untuk yang ini kubus, kemudian jarak titik ke segitiga, yang segitiganya itu sama sisi. Silakan, kalau ada pertanyaan dulu, karena kita tinggal punya waktu 4 menit. Ada? Ada, Bu. Ya, apa? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sekarang cara yang lebih mudah dengan pengamatan. Lihat di GeoGebra yang saya tampilkan ini ya. Perhatikan.
Sekarang saya mau bikin bagian mana yang tadi ya? Yang saya sembunyikan nih. Nih. AO ini kan kalau saya perpanjang ternyata nyampe di Q. Apa sih nih? G ya, sorry G. Berarti ini apa nih? Melewatin dia berimpit sama diagonal ruangnya kan? Betul nggak? Ini saya sembunyikan dulu. Tadi kan ini ya bidangnya ya. Nah, ini kan bidang segitiganya tadi. Terus tadi kita sudah memproyeksikan kan ada di sini nih. Nah, ketika saya perpanjang, ternyata ini jadi diagonal ruang. Oke. Lalu, ini saya akan banyak bikin segmen garis, tapi nanti untuk memperjelas saya sembunyikan, tapi nggak apa-apa dulu ya. Saya bikin banyak garis dulu. Saya bikin diagonal bidang di bagian atas, saya bikin diagonal bidang di bagian bawah. Yang segmen garisnya ini tadi saya hilangkan dulu, karena kita tadi udah paham ya, kita mau nyari AO. Nah, pertengahan dari diagonal bidang yang bawah ini saya hubungkan dengan E. Saya juga bikin pertengahan diagonal bidang itu di atas. Lalu ini saya hubungkan dengan yang ini. Nih. Saya putar ke sini. Lalu kubusnya saya sembunyikan. Oh, tunggu dulu. Sebelum saya sembunyikan, ini saya bikin dulu untuk rusuknya. Nih. Kemudian ini. Baru saya sembunyikan kubusnya. Nah, ternyata jadi seperti ini. Kita mau nyari AO, dan AG tadi ini adalah diagonal ruang. Perhatikan lagi, nih ya. Biasanya kan kita ngelihatnya gini ya. Nah, sekarang saya perjelas jadi begini. Oke ya. Saya sembunyikan lagi kubusnya. Lihat. Kan kita tadi mau nyari AO. Saya pakai distance coba. A ke O 3,46. Sekarang saya O ke di sini saya bikin intersect dulu. Nih. Nih. Ternyata sama. Nih, ternyata sama. Artinya apa? Artinya AO ini adalah sepertiga dari diagonal ruang. Tapi ini itu bisa seperti ini kalau tadi bidangnya yang mau kita bidangnya tadi ya, plane-nya tadi itu adalah segitiga sama sisi gitu. Nah, maka ketika di sini titik A ke sini ke bidang BDE ini tinggal sepertiga dari diagonal ruang. Misalkan nanti ada pertanyaan, jarak titik G ke bidang BDE berapa? Ya, ini kan tadi sepertiga, ini sampai sini sepertiga, ini sampai sini sepertiga. Berarti G ke bidang BDE itu 2/3 dari diagonal ruang. Nanti kalau masih bingung, silahkan kamu bikin-bikin sendiri di GeoGebra-nya, diamati benar-benar. Mungkin nanti ada soal juga yang menyangkut yang garis ini nih. Yang ini. Ya. Oke, ini sudah bel. Jadi mungkin pertanyaannya disimpan dulu kalau misalnya ada. Pertemuan berikutnya